pemutus kredit dalam komite komite kredit. Kan setiap kredit itu ada komitenya. Nah, yang bersangkutan sebagai pemutus kredit. Sedangkan yang di BJB selaku kepala divisi dia yang mengusulkan. Tetapi dalam usulan itu ada beberapa hal-hal yang tidak dicantumkan sebagai informasi yang komprehensif kepada pengambil keputusan, gitu dia. Ya. Nah, kalau untuk itu sesuai dengan akad kredit yang ada. Jadi kalau untuk perkara untuk pemberian kredit yang di BJB itu ada 2 kali ya, 16 Maret 2020 itu senilai 200 miliar dan 11 September 2020 senilai 350 miliar. Sedangkan yang di Bank DKI itu Oktober 2020 senilai 150 miliar. Makanya kalau kita lihat nanti di outstandingnya, kalau Bank DKI itu kan sekitar 149 miliar lebih, karena dia pernah mencicil sekali. Sedangkan kalau yang di BJB itu sampai 540 miliar lebih, karena belum pernah mencicil dan tentu akan diperhitungkan dengan bunga. Itu maka outstandingnya lebih tinggi. Gitu. Hari ini ada pemeriksaan tambahan Yang pasti penyidik terus melakukan pemeriksaan ya, dan hari ini ada beberapa orang yang dipanggil sebagai saksi dan sekarang sedang dalam pemeriksaan. Ya nanti akan diupdate ya. Ya nanti akan diupdate karena sedang berproses. Nanti kita lihat ya, apakah sudah masuk dalam kebutuhan penyidikan, tentu kan akan berkembang. Ini kan perkara ini baru penetapannya baru kemarin malam kan. Nah, tentu sekarang kan penyidik akan fokus membuat rencana-rencana penyidikan kan. Pihak-pihak mana yang akan dimintai keterangan, diperiksa sebagai saksi, kemudian apakah akan dilakukan upaya-upaya penggeledahan, penyitaan. Nah, itu semua akan diformulasi dulu ya. Nah, tetapi penyidik tidak berhenti. Hari ini sudah juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya. Kan kalau CIS ini kan kemarin disebutkan menyalahgunakan dana kreditnya, tapi kalau dari sisi pemberian kredit dia ada melakukan kesalahan atau terima duit sengaja nggak sih pesan dari yang mana? Si komutnya sekarang si Dirut Iwan Setiawan. Dia kan kemarin dibilang menyalahgunakan kredit untuk pembayaran yang lain-lain lah. Tapi ketika pemberian kredit, apakah sudah unsur kesengajaan, misalkan udah tahu si mohon buruh tapi tetap sengaja minta? Nah, jadi harus dipahami perkara ini kan harus dipahami secara holistik. Jadi pemberi kredit dengan penerima kredit. Jadi kan nggak bisa sendiri. Nah, tentu disitulah kerjasamanya. Tentu kan ada upaya katakanlah meminjam dulu kan dari Sritek kepada beberapa bank ya. Nah, sedangkan oleh bank ini tidak melakukan verifikasi terhadap bagaimana kondisi perusahaan ini. Misalnya kalau seperti di Bank DKI itu harus ada syaratnya dari sisi kesehatan investasi misalnya kan. Nah, jadi perusahaan itu harus dalam kategori A, sehat. Nah, sementara posisinya waktu itu kan sudah posisi BB min. Nah, itu tapi itu terlewati. Nah, misalnya dalam yang lainnya bahwa jaminan ini kan sistem kan harus ada pengenaan jaminan kredit kan. Memang dia menggunakan metode yang bersifat negatif flag ya. Nah, tetapi seharusnya pihak bank ya ini harus melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan ketika misalnya kredit ini mengalami kegagalan. Nah, itu. Nah, tapi ini kan tidak dilakukan. Ya. Jadi akhirnya seharusnya sistem flat ini kan negatif flat ini ada keuntungannya karena tidak dibatasi jaminan mana saja yang dia gunakan. Tapi oleh bank ini tidak dilakukan verifikasi yang baik, tidak dilakukan penilaian yang baik, sehingga ketika ini mengalami kegagalan, nah tidak bisa dilakukan katakanlah penyitaan terhadap upaya pengembalian recovery aset yang ada dari pihak bank itu. Jadi tentu di situ ada kerjasama
ya. Makanya di persangkannya itu tentu pasal yang dilakukan secara bersama-sama. Pak, ini kan kemarin disebut bahwa uang kredit ini udah dibeliin lahan ya Pak. Nah itu masa yang nggak jadi pencucian uang sih Pak, kan udah berubah bentuk Pak uang. Jadi begini, ya media juga harus memahami, ya kan. Tentu kalau misalnya ke tindak pidana pencucian uang kan harus dilihat nexusnya. Nah itu kan tentu ini masih dalam berproses. Makanya oleh penyidik ya dikenakan dulu pasal 2, pasal 3 ya. Kalau misalnya dalam perkembangannya ternyata ada upaya-upaya pencucian uang di situ, ya semua opsi itu bisa terbuka, ya. Tapi lahan itu akan disita nggak Pak? Itu masih harus diinventarisasi, mau dilihat pastinya yang mana gitu loh. Nah, uang itu misalnya kemana? Apakah pembelian? Kan dikatakan kemarin ada pembelian aset yang non produktif, itu dulu. Nah, aset non produktif ini harus dipastikan apa? Apakah berkaitan dengan operasionalisasi dari perusahaan? Nah, ini sudah dikasih pinjaman misalnya, kredit. Tapi ketika misalnya ini tidak digunakan untuk peruntukannya, ini kan juga merupakan bagian dari penyimpangan kan. Lalu kemana penyimpangannya ini yang terus akan didalami ya. Penyidikan ini baru dilakukan, jadi saya kira semua kita harus bersabar. Ya. Pak, ini kalau di terakhir beritanya kereta itu kan Pak Edi itu hutangnya hampir 30 T Pak, sementara kemarin kredit macetnya itu 3,6 T. Sisanya itu apakah ada indikasi penambahan kredit itu mungkin dari bank daerah yang lain atau kebanyakan swasta sih sebenarnya? Itu yang sudah kami sampaikan kemarin penegasannya bahwa pintu masuk kami adalah terkait dengan adanya unsur keuangan negara di situ, kan? Dan juga sudah disampaikan sebenarnya ada setidaknya 20 bank lain. Nah, tetapi itu kalau kita lihat kan unsur swasta dengan swasta, tidak ada unsur keuangan negaranya di situ. Makanya kami tentu masuk dari pintu yang bisa kami masuki berdasarkan aturan, ya kan? Nah, jadi kita pintu masuknya adalah dari sisi unsur keuangan negaranya. Mana yang ada unsur keuangan negaranya? Tentu bank pemerintah dan daerah. Itu yang Ya, bahwa kemungkinan lebih banyak outstanding kreditnya ya bisa saja. Karena kan kita nggak sertakan yang 20 bank lainnya, ya kan? Pak, melihat dari proyeksi, apakah kira-kira nanti akan ada tersangka baru atau nominal kerugian baru yang akan didalami Pak kira-kira melihat dari mapping kasus ini? Kalau kita cermati penjelasan Direktur Penyidikan kemarin, kan sudah disampaikan hampir 700 miliar atau 692 miliar lebih itu kan berasal dari kerugian di 2 bank. Ya kan? Sedangkan outstanding kredit itu 3,58 triliun. Nah, ya kan? Nah, berarti yang lain, nah kan sudah disampaikan ini akan terus berkembang, tetapi tentu penyidik dalam waktu ini kan akan fokus terhadap perbuatan yang sudah dipersangkakan kepada 3 tersangka ini, itu, ya kan? Tadi kami kemarin, isu lain Pak soal penggeledahan atau penyitaan, sorry. Ini kan kemarin ada infonya ada rest area tol Jagorawi itu disita, itu benar atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa benar penyidik pada jajaran Jampitsus kemarin ya tanggal 21 Mei ya 2025 ya penyidik sudah melakukan penyitaan. Jadi melakukan pemasangan plang di rest area kilometer 21B Tol Jagorawi ya dalam kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam tata niaga timah, ya dalam tata niaga timah. Jadi penyidik terus melakukan mengembangkan dalam konteks bagaimana upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Nah itu komitmen kita, ya kan? Makanya harta-harta yang tersembunyi pun semua kita buka, termasuk ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat karakternya bahwa ini kan dikelola oleh katakan 1 atau 2 perusahaan. Tetapi oleh penyidik bisa mencari benang merahnya dengan seseorang, katakanlah terdakwa A ya. Nah, yang sebagai beneficial owner terhadap satu perusahaan yang sudah juga dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara timah korporasi. Nah itu ya. Nah, jadi dapat kami sampaikan bahwa
kaitan dengan perusahaan ini yaitu PT Karya Surya IDG Milang dan PT Graha Tunas Selarat. Nah, sementara terdakwa A ini dia adalah beneficial owner dari perusahaan PIP, ya. Kan sementara PIP itu kan merupakan korporasi yang sedang disidik oleh penyidik. Nah, tetapi itulah fungsi bagaimana kerja keras penyidik melakukan upaya-upaya dalam rangka apa? Mengumpulkan sebanyak mungkin aset-aset yang bisa kita recovery dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara itu. Berarti terdakwanya Kamron kalau nggak salah ya Pak atas nama ini kan Ya. si terdakwa ini kan di dalam putusan diminta juga untuk biaya pengganti 3,5 T. Ya. Berarti ini juga sudah termasuk apakah tidak bisa dia bayar atau kenapa sih Pak karena ada penyitaan ini? Nah, kalau yang bersangkutan kan masih berproses kan belum inkrah kan. Nah, walaupun dalam putusan ada pengenaan terhadap uang pengganti, tetapi dalam perkara lain kan penyidik sudah menetapkan juga beberapa korporasi sebagai tersangka, ya kan? Nah, dalam kaitan itulah oleh penyidik dicari bahwa ada korelasi antara ada hubungan, ada benang merahnya antara tersangka korporasi itu dengan dua perusahaan yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya oleh penyidik berketetapan ini disita karena pasal-pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan juga terkait dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Ya. Ada banyak, jadi ada SPBU, ya, ada kalau daftarnya itu sangat banyak. Nah, barangkali nanti bisa kami sampaikan, ya, bisa di-share, ya. Nah, ini yang akan dihitung, ya kan? Karena di situ kan ada SPBU, ada bangunan, ada berbagai katakanlah bangunan-bangunan untuk usaha, ya. Ada setidaknya 28 unit. Nah, ini semua nanti akan dihitung, ya, akan dihitung.